Pelajaran 21. Membina 3 kemampuan besar. Pengontrolan diri, hidup mandiri, kemampuan melakukan hal. Pelajaran kita sebelumnya menceritakan saling mengasihi antar saudara. 出则悌. Di dalam disebutkan bagaimana etika melayani tamu dan bagaimana memberi salam serta mengantar tamu. Di dalam etika penerimaan tamu juga ada sebuah etika yang tidak boleh diabaikan, yaitu etika dalam menerima telepon. Apakah anak sekarang mengerti cara menerima telepon? Guru Chai pernah menelepon sekali. Kebetulan anak dari teman yang menerimanya. Guru Chai berkata, "Apakah ayah kamu di rumah?" Dia berkata, "Tidak ada. Pergi kemana? Tidak tahu." Klik, telepon ditutup. Seandainya anak tidak mengerti cara menerima telepon, selain tidak ada rasa hormat, juga akan mempermalukan keluarga. Jadi, etika dalam menerima telepon juga harus kita ajarkan kepada anak. Anak menerima telepon, kita harus membiarkan dia latihan yang sebenarnya. Saat menerima telepon, "Apa kabar? Saya bernama Cai Yuxi." Memberitahukan nama. Selanjutnya berkata, "Bapak atau ibu mencari siapa?" Misalnya lawan bicara berkata, "Apakah ayahmu di rumah?" Bila ayah ada, maka menjawab, "Mohon bapak atau ibu tunggu sebentar. Saya pergi memanggil ayah saya." Telepon diletakkan dan pergi memanggil ayah. Bila ayah tidak ada, anak ini harus paham bagaimana menjawabnya. "Maaf Pak, Bu, ayah saya sedang tidak ada di rumah." "Siapakah Bapak atau Ibu? Apakah ada hal yang perlu saya sampaikan untuk ayah?" Boleh menanyakan. Bagaimanapun orang lain menelepon ada urusan, sehingga kita harus bertanya dengan jelas, agar orang lain tidak merasa sia-sia sudah menelepon kemarin. Juga boleh bertanya pada lawan bicara, "Apakah Bapak atau Ibu ada urusan mendesak?" Bila ada urusan mendesak, maka boleh memberikan nomor telepon genggam kepada lawan bicara. Bila anak sejak kecil mengerti bagaimana cara untuk menjawab, maka tingkat kemahirannya dalam melakukan hal akan semakin lama semakin tinggi. Menelepon masih ada sebuah langkah yang terakhir, yaitu setelah selesai berbicara di telepon dengan senior, harus menunggu senior menutup telepon dulu. Kita barulah boleh menutupnya. Karena kemungkinan senior masih ada perkataan yang ingin dikatakan. Kita segera menutup telepon, kemungkinan ada hal yang belum dikatakannya. Pembicaraan di telepon sudah putus. Perilaku ini juga mencerminkan rasa hormat terhadap senior. Kita mengatakan harus berhati-hati dalam bertutur kata dan berperilaku. Sebuah perkataan dapat menciptakan kemakmuran dan kehancuran negara. Sehingga dapat hidup dengan berhati-hati, akan dapat terhindar dari banyak kesalahan. Bahkan ada kemungkinan dapat terhindar dari bencana. Ada seseorang yang mengajak ketiga teman baiknya untuk makan bersama. Akhirnya 2 orang telah tiba. Yang satunya lagi belum tiba. Dia sambil menunggu
dan berkata di depan pintu, "Mengapa yang seharusnya datang masih belum tiba?" Salah seorang teman yang duduk di dalam mulai mengomel sendiri. "Kok yang seharusnya datang tidak datang? Apakah saya seharusnya tidak datang?" Sehingga temannya ini ada sedikit merasa tidak senang, lalu pergi. Setelah orang itu melihat temannya telah pergi, maka berkata, "Mengapa yang tidak seharusnya pergi malah pergi?" Akhirnya temannya yang tersisa itu berpikir, "Jadi saya juga harus pergikah?" Akhirnya siapa yang memakan makan malamnya itu? Dia sendiri yang makan. Walaupun ini adalah sebuah lelucon, tetapi mengingatkan bahwa setiap orang yang bicara seharusnya dapat berpikir dengan baik. Juga seharusnya meningkatkan kepekaan. Apakah perkataan yang kita ucapkan dapat melukai lawan bicara? Sehingga dalam peribahasa yang disebutkan, 面对使一人，不可说得意之事. Jangan mengatakan hal-hal yang membanggakan di depan orang yang frustasi. Ini mengajarkan kita semua bahwa di dalam bertutur kata seharusnya memikirkan orang lain. Jadi, dasar bertutur kata dan berperilaku ada pada niat dan pemikiran seseorang. Sehingga orang yang benar-benar dapat membina diri harus berwaspada dalam hal apa? Berwaspada dalam niatan hati. Saat dapat berwaspada dalam niatan hati, maka tutur kata dengan perilaku tidak akan ada perbedaan yang terlalu besar. Misalnya bagian jiin, mawas diri atau berwaspada ini adalah mengajarkan orang-orang untuk berhati-hati setiap saat. Tidak boleh menyia-nyiakan waktu, tidak boleh merampas makanan, asalkan pemikiran boros, tamak, malas, dan tidak hormat ini muncul, maka harus segera menghilangkannya. Kita menyimpulkan pengajaran jiin, mawas diri atau berwaspada ini dapat melatih 3 aspek kemampuan dari seseorang. Yang pertama adalah pengontrolan diri. Yang kedua adalah kemampuan hidup mandiri. Yang ketiga adalah kemampuan melakukan hal. Anak sekarang ini tidak memiliki ketiga macam kemampuan ini. Pastinya harus diajarkan barulah bisa. Dulunya kita juga pernah menceritakan ada seorang anak yang berusia 7 tahun di Shantou. Guru mengajarkan Tijikui selama 1-2 bulan. Membiarkan dia menceritakan sedikit perasaannya terhadap pembelajaran ini. Perkataan pertama yang dikatakan anak ini saat naik ke panggung adalah, "Setelah saya mempelajari Tijikui, barulah mengetahui ternyata manusia harus berbakti." Apakah perkataan ini menyentuh? Kunci kata ada pada ternyata. Kita orang dewasa sering berkata, "Dia telah begitu dewasa, seharusnya tahu." Kata seharusnya ini dipertanyakan. Pengajaran kebijakan orang luhur telah terputus selama 1-2 generasi. Sehingga kebanyakan anak yang perilakunya melenceng terlebih dahulu, kita jangan menyalahkannya. Harus mengintrospeksi diri dulu. Apakah sebenarnya kita ada mengajari mereka? Pengajaran ini bukanlah mengajar dengan mulut,
melainkan apakah ada menjadikan diri sendiri sebagai contoh. Kemudian anak ini berkata lagi, sebelum saya belajar TJW, setiap hari selalu berpikir bagaimana melakukan pembunuhan pada orang tua. Dia barulah anak yang berusia 7 tahun. Ibunya yang duduk di bawah panggung mendengar sampai tercengang. Pastinya tidak percaya bahwa anaknya ternyata berpikir untuk membunuh mereka. Teman-teman sekalian, apakah kita tahu apa yang sedang dipikirkan anak? Apakah tahu apa yang dilakukan dan dikatakan anak setiap harinya? Saat kita saja tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya, maka bagaimana mengajarinya? Sehingga dalam mendidik itu benar-benar harus dengan ketekunan hati dan kesabaran. Kita harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk memahami anak. Memperhatikannya barulah secara perlahan dapat membuatnya menjadi bijaksana dan cerdas. Mengapa seorang anak yang berusia 7 tahun dapat berpikir untuk membunuh orang tuanya? Ini disebabkan tidak ada kedekatan antara ayah dan anak. Ayah dan anak ada kedekatan. Apakah mungkin akan seperti ini? Mengapa ayah dan anak sekarang ini tidak ada kedekatan? Di manakah alasannya? Orang tua giat dalam mencari uang. Tidak ada waktu untuk menemaninya. Dia lebih dekat dengan siapa? Dengan guru les tambahan, lebih dekat dengan pembantu. Bagaimana ayah dan ibunya? Kadang-kadang orang tua demi kemewahan dan kenamaan juga mengantarkan dia untuk les ini dan itu. Dia semakin belajar, semakin merasa bosan. Dan pemikiran dan suasana hati yang seperti ini, apakah orang tua ada menyadarinya? Kemungkinan tidak menyadarinya. Jadi kita sesungguhnya harus menyisihkan sedikit perhatian kita untuk memahami perasaan anak, pemikiran dan pandangan anak. Kita harus menemukan penyebabnya. Selanjutnya barulah dapat mengajarkan anak. Pengontrolan diri anak sekarang ini tidak cukup, sehingga bagian jin mawas diri atau berwaspada ini mengajarkan kita. 朝起早，夜眠迟，老易至，惜迟始. Pagi hari bangun lebih awal, malam hari tidur lebih larut. Kehidupan manusia cepat berlalu, harus memanfaatkan waktu. Adanya kedisiplinan dalam kehidupan seseorang, tidak sering tidur bermalas-malasan. Ini juga merupakan semacam pengontrolan diri. 对饮食 勿拣择，食适可，勿过则. Terhadap makanan, jangan memilih. Makan haruslah sesuai, jangan terlalu berlebihan. Dalam segi makanan juga seharusnya paham untuk mengontrol. Ini juga sedang melatih kemampuan pengontrolan diri seorang anak. Pada bagian yang kedua, yang dikatakan adalah kemampuan hidup mandiri, yaitu 置官服有定位，不乱顿治污秽. Topi dan baju harus diletakkan pada tempat yang ditentukan. Jangan sembarangan diletakkan, tidak kotor. Walaupun hanya 2 macam barang yang dikatakan,
yaitu pakaian dan topi, harus diletakkan dengan baik. Tetapi, apakah kita hanya mengajarkan baju dan topi harus diletakkan dengan baik? Seharusnya, apa yang diajarkan? Segala macam barang keperluan yang disebut tonghu guiyan, yaitu barang yang telah digunakan seharusnya diletakkan kembali ke tempat semula. Hanya dengan memiliki kemampuan-kemampuan hidup ini, barulah dapat membuat anak paham untuk tidak mengacaukan dan memberantakan hidupnya. Kebanyakan mahasiswa sekarang ini memperkerjakan pembantu untuk membantunya mencuci baju, membantunya bersih-bersih. Uang siapa yang dihabiskan? Menghabiskan uang orang tua dalam mempekerjakan pembantu untuk bersih-bersih. Jadi sesungguhnya kemampuan hidup mahasiswa sekarang sungguh harus ditingkatkan. Saat dia sendiri tidak dapat menjaga dirinya, nantinya saat dia pada pekerjaan dan keluarganya, apakah mempunyai cara untuk menanggungnya? Maka itu akan sangat sulit. Sedangkan kita yang sebagai orang tua, seandainya tidak membiarkan dia banyak berlatih, kita sendiri menanggung semua hal-hal ini di pundak kita sendiri. Dapat ditanggung sampai kapan? Sekarang ini kebanyakan orang setelah menikah, sehabis melahirkan, maka anak dititipkan kepada siapa? Kakek nenek yang menjaganya. Sebenarnya di saat kapankah kakek dan nenek dapat hidup dengan nyaman tentram? Guru Chai berpikir kemungkinan setelah mata tertutup pun juga tidak dapat tentram. Apakah kehidupan yang seperti ini baik? Kelihatannya seperti sedang membantu putranya. Kenyataannya adalah membiarkan putra dan menantunya tidak bertanggung jawab dalam melakukan tugasnya. Kita mengembalikan pekerjaan dan tugas yang seharusnya dikerjakan anak padanya. Hidupnya barulah dapat dilewati dengan penuh arti. Barulah dapat hidup tanpa penyesalan. Seperti ini barulah akan memuaskan. Kemampuan yang ketiga adalah kemampuan dalam melakukan hal yang disebut shi wu mang, mang duo cuo, wu wei nan, wu qing yue. Mengerjakan kerjaan jangan buru-buru. Terburu-buru akan mudah salah. Jangan takut kesulitan, melakukan pekerjaan harus bersungguh-sungguh. Shi fei yi, wu qing nuo, ge qing nuo, jin tui cuo. Hal yang tidak sesuai dengan hati, jangan sembarangan menyetujui. Bila telah disetujui, baik dikerjakan maupun tidak, semuanya adalah salah sendiri. Ini semua menunjuk pada kemampuan dalam melakukan hal. Sehingga bagian jin, mawas diri atau berwaspada ini dapat meningkatkan 3 aspek kemampuan anak ini. Kita membahas satu persatu. Zhao qi cao, ye mian shi, lao yi zhi, xi zhi shi. Bangunlah lebih awal di waktu pagi, tidurlah tepat waktu di malam hari. Waktu yang lalu tak akan kembali, hargai waktu mulai dari kini. Menyinggung tentang waktu. Orang bijak luhur adalah yang paling menjunjung tinggi waktu. Perkataan yang paling akrab yaitu yi chun guang yin, yi chun jin. Chun jin nan mai, chun guang yin
waktu dengan emas sama berharganya. Namun, emas tidak bisa membeli waktu. Apakah kamu memiliki pemahaman ini? Kami bertanya pada anak yang berusia belasan tahun, apakah dia memiliki pemahaman ini? Sangat sulit. Kita mengetahui bahwa ada banyak sekali pelajar zaman dulu yang meninggalkan nama baik di sejarah, yang sangat menghargai waktu. Misalnya, Sima Guang. Sima Guang menghabiskan waktu 19 tahun untuk menyusun sebuah buku yang sangat penting, berjudul Zhi Tongjian. Dia takut dirinya tidur terlalu lama sehingga menggunakan kayu untuk membuat sebuah bantal yang berbentuk bulat. Bagaimana tidur dengan bantal yang berbentuk bulat? Asalkan membalikkan badan sedikit saja, kemungkinan meluncur ke bawah. Sehingga asalkan dia terbangun, maka dianggap sudah beristirahat. Maka segera melanjutkan pekerjaan lain. Sungguh memiliki semangat yang seperti ini, maka dia menyelesaikan karya besar ini. Dorongan yang bagaimana yang membuat dia rela untuk tidur lebih sedikit dan juga mau bekerja lebih banyak? Dorongan demi negara. Dorongan demi untuk menciptakan kebahagiaan keturunan-keturunannya. Sejarah bagaikan sebuah cermin. Asalkan kita mau membaca Zhi Tongjian, percayalah, dalam kehidupan manusia akan mengurangi banyak sekali kesalahan yang tidak perlu, yang disebut mengingat masa yang lalu dan menjadikannya pelajaran di masa mendatang. Tuan Wang Yangming pernah menyebutkan, seseorang yang 志不立不义成事, tidak menentukan tekad, maka tidak ada keberhasilan di dunia. Seseorang tidak memiliki tekad, apakah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam hidupnya? Tidak mungkin. Sehingga ingin menyayangi waktu, maka terlebih dulu harus menentukan tekad manusia. Kehidupan manusia sangat singkat. Kita harus menghargai budi orang tua dalam membesarkan kita. Harus menghargai perawatan saudara-saudara kita. Harus menghargai dukungan yang diberikan semua senior dalam proses pertumbuhan kita. Harus menghargai pembelaan negara terhadap kita semua. Saat seseorang dapat mengingat budi-budi ini, maka dia akan berusaha dengan sepenuh hati berbakti pada orang tua, menyayangi saudaranya, dan lebih lanjut lagi berkontribusi pada masyarakat. Sehingga seseorang dapat menyayangi waktu, tetap harus bermula dari rasa hormat terhadap orang lain. Saat dia dapat hormat terhadap orang tua dan orang yang perhatian padanya, maka dia tidak akan merusak dirinya sendiri dan membiarkan orang-orang yang perhatian padanya bersedih dan menderita. Sehingga saat seseorang dapat memahami untuk melakukan tugas dan menyelesaikan misi dalam hidupnya, meskipun tidak ada orang yang mendorongnya, dia juga akan maju dengan langkah cepat. Dan manusia seringkali mengabaikan waktu, yaitu kurangnya kepekaan terhadap waktu yang telah berlalu yang tidak akan kembali lagi. Ada seseorang yang bijak pernah mengatakan, sejak seseorang dilahirkan
hanya ada satu hal yang tidak pernah berhenti. Hal apakah itu? Sejak dilahirkan, manusia semakin hari semakin menuju ke ajalnya. Setiap kali melewati tahun baru, bukan hanya berarti tahun yang baru akan datang lagi, juga menunjukkan satu tahun telah berlalu lagi. Kita masih ada berapa banyak hal penting dan kewajiban yang masih belum dilakukan. Pada dinasti Ming, ada seorang pelukis bernama Wen Jia. Dia pernah menulis sebuah puisi yang juga merupakan pengharapan dan peringatan kepada kita. Dia menuliskan esok dan esok. Terlalu banyak hari esok. Bila saya selalu menunggu keesokan hari, saya tidak akan menyelesaikan segala hal. Bila kita selalu berpikir bahwa masih ada hari esok dan masih ada tahun depan, kemungkinan waktu akan berlalu tanpa disadari. Seperti ini akan sangat disayangkan. Guru saya hidup di Haikou selama 4 bulan lebih. Ada sebuah pemahaman yang sangat mendalam. Saat kamu merasa banyak hal yang sangat penting yang harus dilakukan, maka harus segera dilakukan. Tetapi kamu tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Saat itu kamu akan sangat menyesal dan sangat menderita. Sehingga saat kita berkesempatan untuk dapat menyebarluaskan kebudayaan tradisional, dapat memberi manfaat untuk orang banyak, tetapi mengetahui kemampuan kita tidak cukup, tidak dapat membantu, maka akan sangat menderita. Sama halnya ketika dengan jelas melihat seseorang yang sudah hampir mati tenggelam, kamu malah tidak bisa berenang, tidak dapat menolongnya. Sehingga saat kita melihat anak-anak kita harus diajarkan dengan baik. Namun kita malah tidak memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan. Maka itu merupakan penyesalan manusia yang terbesar. Kita jangan membiarkan penyesalan manusia yang seperti ini terjadi. Maka harus giat dan tekun untuk meningkatkan kebijaksanaan sendiri. Karena asalkan berkebijaksanaan, tentunya masalah kehidupan manusia akan dapat terselesaikan. Jadi hal penting dalam kehidupan manusia sekarang ini bukanlah mendapatkan uang, melainkan membuka dan menumbuhkan kebijaksanaan. Tidak adanya kebijaksanaan dalam hidupmu akan melakukan banyak sekali pilihan yang salah. Kamu hanya menghadapi pilihan-pilihan yang salah ini, maka kamu akan kehilangan setengah hidupmu. Kita lihatlah setelah seseorang lulus sekolah tinggi. Apakah lebih rajin saat menjadi murid atau sebaliknya? Kebanyakan orang yang setelah lulus sekolah tinggi akan mengucapkan selamat tinggal dengan buku-buku. Sebenarnya, kebanyakan bakat dalam hidupmu adalah setelah memasuki masyarakat barulah terlatih. Tapi perilaku kita malah berhenti belajar. Tidak mengherankan bila kehidupan yang dijalani semakin lama semakin berat. Mengapa ada begitu banyak hal yang tidak sesuai dengan pemikiran kita, kemudian juga tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Setiap hari menggunakan arak untuk menghilangkan kegalauan yang malahan membuatnya semakin galau. Sehingga manusia harus memiliki pilihan dalam hidup. Harus segera menggunakan lebih banyak waktu untuk belajar dengan orang bijak.
Terlebih dahulu kita memiliki perilaku menghargai waktu. Kemudian harus mengajarinya kepada anak. Ada seorang anak yang bermain-main dan tidak suka belajar. Ayahnya sangat berharap dapat membimbing anaknya agar dapat menjunjung tinggi waktu. Maka mencari sebuah tongkat kayu yang panjangnya 8 inci. Untuk apa? Kebanyakan anak-anak yang mendengarnya berkata, memukulnya. Memukul orang menggunakan tongkat yang panjangnya 8 inci terlalu mengerikan. Ayahnya berkata kepadanya, kehidupan manusia sama seperti tongkat kayu yang panjang ini. 8 inci mewakili 80 tahun. 20 tahun sebelumnya, kamu masih tidak berkemampuan untuk membantu keluarga dan membantu masyarakat. Kamu hanya dapat menerima pelayanan dan pemberian orang lain terhadapmu. Pada bagian ini, kamu tidak terlalu dapat membantu orang lain, sehingga harus dipotong. Selesai berkata, langsung menggunakan kapak memotong 2 inci yang di depan. Perilaku ini membuat anaknya sedikit kaget. Kemudian dia berkata lagi, manusia setelah berusia 60 tahun akan menjadi tua dan lemah. Kontribusi terhadap keluarga dan masyarakat juga tidak besar. Jadi kita juga harus membuang bagian yang ini. Memotong 1 bagian lagi. Bagian yang tersisa ini, ayahnya membaginya lagi menjadi 3 bagian berkata, waktu yang tersisa hanya untuk tidurmu saja sudah digunakan 1/3, sehingga harus dipotong. Anak ini mulai sedikit gelisah. Kemudian ayahnya berkata lagi, setiap hari kamu harus makan dan mandi, istirahat dan bermain. Ini juga dipergunakan 1/3, sehingga bagian yang ini juga harus dipotong lagi. Maka anaknya berkata, ayah, kamu jangan memotong lagi. Saya sudah tahu. Ayahnya berkata, kamu tidak tahu. Kebanyakan waktu manusia adalah berbaring sakit di tempat tidur. Bagian ini juga harus dipotong. Putranya menarik tangannya berkata, ayah, lain kali saya tidak akan menyia-nyiakan waktu. Putraku, kamu tidak mengerti. Setiap hari kamu juga mengatakan begitu banyak omong kosong, sehingga membimbing pemahaman yang benar pada anak, sungguh kita perlu menghabiskan lebih banyak pemikiran, karena anak sekarang ini tidak suka mendengar orang dewasa memberikan pengajaran. Selain itu, ada seorang ibu, anaknya duduk di kelas 1 SD. Anaknya bermalas-malasan saat bangun pagi. Ibu yang melihat merasa dia pasti akan terlambat, tetapi juga tidak menghiraukannya. Apakah berbuat seperti ini baik? Membuat diri sendiri merasakan akibat dari menunda-nunda, melihat dia menunda sampai kapan? Sekarang ini bukankah sampai sikat dan odol gigi yang digunakan anak juga digambar dengan sangat indah? Saat menggosok gigi juga mau bermain. Akhirnya tentu saja saat pergi ke sekolah anak ini terlambat. Siangnya anak ini pulang ke rumah untuk beristirahat. Ibunya melihat saat putranya pulang masih bisa melompat-lompat dengan wajah tersenyum. Dia pikir pasti gurunya tidak menghukumnya. Bila tidak, bagaimana mungkin tidak ada sedikit pun ekspresi malu?
Bagaimana seandainya kamu adalah seorang ibu? Sehingga dalam mendidik harus setiap saat menyadarkan, harus bermula dari bersungguh-sungguh. Kesalahan anak pada awal bila tidak diperbaiki, menunggu dia menjadi kebiasaan, sampai waktunya kamu harus tarik ulur dengannya, akan melelahkan. Sehingga ibu ini berinisiatif menelepon wali kelas anaknya. Perkataan pertama dia dengan wali kelas, "Guru, hari ini putra saya terlambat." Guru berkata, "Saya tahu, tidak masalah." "Tidak masalah." Ibu ini berkata, "Bagaimana bisa tidak ada masalah?" Selanjutnya wali kelas ini berkata, "Saya mengatakan tidak masalah, mengira kamu hendak menjelaskan keterlambatan untuk putramu." Jadi kamu lihatlah, melalui respon dari guru dapat dilihat. Sekarang ini anak melakukan kesalahan, maka orang tuanya yang membantu dia menutupi ini mencelakakannya. Selanjutnya ibu ini berkata kepada guru, "Guru, ini sangat bermasalah. Nanti sore Anda harus benar-benar memberinya pelajaran." Akhirnya guru ini tertawa keras setelah mendengarnya, berkata, "Sekarang ini masih ada ibu yang meminta agar diberi pelajaran." Sorenya anak ini pulang. Warna mukanya tidak terlalu bagus. Setelah masuk, mengeluarkan jam beker yang dibelinya. Akhirnya jam beker ini berguna juga. Dia sangat khawatir mengatur jam bangun tidurnya ke 6:30. Barulah hatinya lebih tenang. Ibunya yang melihat di sana tertawa, berlari kemari dan berkata padanya, "Kamu mengatur jam 6:30? Nanti saat makan dia sudah berbunyi." Anak ini mengatur jam 6:30, berpikir besok akan memanggilnya. Tidak terpikirkan dalam sehari ada 24 jam. Ada 2 kali 6:30. Ibunya berkata seperti ini. Dia barulah tersadarkan. Benar, setelah selesai makan barulah diatur. Ibunya tidak memarahinya, hanya mengambil kesempatan untuk mendidik. Anak ini sejak saat itu tidak peduli dia kemana, selalu membawa jam bekernya. Menumbuhkan kebiasaan baik ini, maka tidak akan terlambat, juga tidak akan bermalas-malasan. Sehingga dalam mendidik anak kita juga harus setiap saat menggenggam kesempatan-kesempatan penting ini. Bagaimana seseorang menghargai waktu? Dari narasi-narasi cerita tadi, kita dapat mengerti harus menentukan tekad dulu. Selanjutnya juga harus ada perencanaan mengajarkan anak dengan baik. Menentukan target jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dengan baik. Dengan seperti ini, kamu barulah dapat mengetahui bagaimana berjalan selangkah demi selangkah. Bersamaan juga, kita juga harus mengurangi membicarakan perkataan-perkataan yang tidak penting. Kamu lihatlah, sekali manusia membuka percakapan, bisa berbincang berapa lama? 1 jam atau 2 jam? Waktu akan berlalu dengan sangat cepat. Jadi, hua shu duo bu ru shao. Lebih baik berbicara sedikit daripada banyak. Dapat menggunakan waktu berbicara untuk belajar dengan baik, dan bila terlalu banyak berbicara, pembicaraan ini juga tersebar keluar, juga akan menimbulkan banyak masalah, sehingga orang akan sangat terusik. Selain itu, juga harus mengurangi kegalauan. Sebuah penelitian menunjukkan
50% kegalauan adalah mengkhawatirkan masa depan. 40% kegalauan adalah mengkhawatirkan masa lalu. Hanya 10% yang digunakan untuk masa sekarang. Dalam sebuah penelitian, semua orang menuliskan hal yang sedang dikhawatirkan. Kemudian diletakkan di laci. Seminggu kemudian, barulah berkata kepada semua orang, "Mari, sekarang ini kita keluarkan dan lihat hal yang kita khawatirkan minggu lalu." Setelah dilihat, 90% adalah hal yang tidak perlu dikhawatirkan. 2 minggu kemudian, kembali dikeluarkan. Setelah dilihat, semuanya tidak perlu dikhawatirkan. Di Cina ada sebuah peribahasa, "Qi ren you tian", kekhawatiran yang tidak berdasar. Ini akan menghabiskan banyak sekali waktu dan uang kita, sehingga harus tekun menumbuhkan kebijaksanaan, menentukan pilihan yang tepat. Manusia barulah tidak akan berjalan di jalan yang sia-sia. Sedangkan menumbuhkan kebijaksanaan dan waktu belajar tentunya tidak boleh berkurang. Yang disebutkan di sini adalah pemahaman kita dalam menghargai waktu. Selanjutnya kita lihat kalimat berikutnya. 臣闭冠兼漱口，便尿为则净手。 Bangun pagi, bersihkan diri, bersihkan mulut, gosok gigi, buang kotoran, cucilah tangan. Ini menceritakan kebiasaan kebersihan seseorang. Seperti bunyi peribahasa, 整洁为强之本. Jadikan mencintai kebersihan sebagai kebiasaan hidup, maka akan mendapatkan manfaat untuk diri sendiri. Kamu harus mencintai kebersihan, barulah tidak akan membuat kuman dan bakteri membuat tubuh terluka. Dan saat seseorang benar-benar menyayangi tubuhnya, sesungguhnya juga sedang melakukan ajaran berbakti. 身体发肤，受之父母，不敢回伤，孝之始也. Keseluruhan tubuh kita semuanya diterima dari orang tua, tidak berani melukai. Ini merupakan awal dari berbakti.弟子规 juga mengatakan, 身有伤，贻亲忧. Badan terluka, orang tua akan khawatir. Sehingga Jiin mawas diri atau berwaspada, membaca buku tersebut seperti urusan kita sendiri. Pada kenyataannya, diri sendiri dengan orang lain adalah saling berhubungan, sangat berhubungan. Bila diri kita sendiri tidak dijaga dengan baik, pasti akan membuat orang tua khawatir pada kita. Confucius menyebutkan sebuah pengajaran di dalam Lu Yu. 父母为己及之用. Penyakit orang tua adalah hal yang perlu dikhawatirkan. Ji, penyakit ini kita bisa menganggapnya sebagai sakit, juga bisa dianggap sebagai kebiasaan buruk atau gelagat buruk. Mencintai kebersihan barulah tidak akan membuat terluka. Kemudian ada kedisiplinan hidup. Ini barulah faktor terpenting untuk kesehatan tubuh. Kemudian saat kamu berhati-hati dalam melakukan hal, maka tidak mudah melakukan banyak kesalahan. Ini juga dapat membuat orang tua merasa tenang dan tentram. Sehingga tulisan Ji, penyakit ini
kita dapat menjelaskannya secara luas, yaitu pada kesehatan tubuh dan dalam melakukan hal untuk orang lain. Janganlah melakukan kesalahan sehingga membuat orang tua khawatir. Dan seseorang yang sangat menyayangi tubuhnya dan sangat mencintai kebersihan juga merupakan rasa hormat terhadap orang lain yang disebut 自重而后人重. Ingin diri kita dihargai, maka terlebih dulu kita harus menghargai diri sendiri. Saat kita sendiri menjunjung tinggi kebersihan, pakaian yang dikenakan juga sangat rapi, maka orang lain akan lebih menghormati kamu. Saat kita sendiri tidak rapi, tubuh kita kotor, orang lain masih belum berhubungan denganmu, sudah bagaimana terhadapmu? Memandang rendah, menganggap remeh. Sehingga saat orang lain memandang rendah kita, terlebih dulu kita jangan menyalahkan orang lain. Harus bagaimana dulu? Mengintrospeksi diri dulu, melihat apakah diri kita telah melakukan kesalahan pada etika-etika ini. 晨闭冠，兼漱口. Bangun pagi, bersihkan diri, bersihkan mulut, gosok gigi. Ini agar nafas mulut kita dapat cukup terjaga kebersihannya. Setiap hari banyak sekali perbincangan antara manusia dengan manusia, sehingga ini harus diperhatikan. Bila anak tidak menggosok gigi, nafasnya akan berbau tidak sedap. Di sekolah, bagaimana hubungan antar manusianya? Terlalu berdampak besar. Saat hubungan antar manusia sejak kecil tidak baik, juga akan membuat kepercayaan dirinya terluka. Guru Chai pernah mengajarkan seorang murid, tubuhnya sangat kotor. Semua teman sekolah mengucilkannya. Selain itu, seandainya kita orang dewasa ada bau mulut, juga akan berdampak pada hubungan kita. Seseorang yang memiliki bau mulut karena racun di dalam tubuhnya terlalu banyak sehingga meluap keluar. Mengapa racun pada manusia bisa begitu banyak? Ada hubungan dengan makanan yang dimakan, yaitu 病从口入, penyakit berasal dari mulut. Selain dari itu, juga sangat berhubungan dengan sebuah faktor, yaitu makan di tengah malam. Orang yang makan di tengah malam, tingkat bau mulutnya sangat tinggi. Kenapa? Karena mereka pada malam hari, jam 10 lebih atau 11 lebih, bahkan makan di tengah malam, ada juga yang makan makanan laut, makan ikan dan daging. 1 atau 2 jam setelah makan, langsung pergi tidur. Setelah berbaring, hanya ada 2 organ tubuh yang masih bekerja. Yang mana 2 itu? Jantung. Jantung tidak berdetak, maka sudah bermasalah. Juga ada paru-paru. Pernafasan sangatlah penting. Organ internal lainnya akan berkata padamu, Tuan, saya tutup pintu dan istirahat dulu. Besok baru datang lagi, sehingga lambung juga berhenti mencerna. Makanan yang dimakan, terutama daging, akan menjadi basi dan bau di dalam lambung. Di dalam lambung ada asam lambung dan temperaturnya 37 derajat. Sehingga makanan yang dimakan akan sangat cepat membusuk. Racun yang dihasilkan akan bersirkulasi di seluruh tubuhmu, sehingga makan tengah malam sungguh berdampak buruk bagi tubuh. Kita
kita juga harus memperhatikan hal ini. Kalimat berikutnya. 便面为者净手. Sikat gigi, buang kotoran, cucilah tangan. Yaitu setelah selesai dari kamar mandi, harus membersihkan tangan dulu. Setiap saat memperhatikan kebersihan di tangan. Orang akan menggunakan tangan mengambil makanan saat makan. Bila ada kuman di tangan, maka akan mudah menyebabkan kerusakan pada tubuh. Selain selesai dari kamar mandi harus cuci tangan, di saat apalagi juga harus mencuci tangan. Sebelum makan harus cuci tangan. Teman-teman sekalian, kamu harus banyak melakukan pengamatan. Karena kamu mengatakan semakin rinci, kewaspadaan anak akan semakin tinggi. Kamu jangan mengabaikan peringatan yang kecil ini. Sebenarnya, daya ingat anak sangatlah baik, akan selalu diingat. Guru saya sering mengingatkan beberapa hal pada anak, tetapi kadang-kadang beliau sendiri sudah melupakannya. Malah anak-anak yang mengingatkannya. Seringkali saat kebanyakan orang tua menghitung uang, sambil menghitung, sambil menjilat jari tangan. Ini adalah contoh yang tidak baik. Harus lebih diperhatikan. Pokoknya harus memperhatikan kebersihan, barulah dapat membuat tubuh sehat, juga dapat menjadi contoh untuk anak. Selanjutnya kita lihat kalimat berikutnya. Kita bersama-sama membacanya sekali. 冠必正，纽必结，袜与履，俱紧切，置冠服，有定位，勿乱顿，致污秽。冠必正，纽必结，袜与履，俱紧切. Pakailah topi yang serasi. Kancingkan baju dengan rapi, kaos kaki rapi melekat, sepatu rapi terikat. Ini menceritakan penampilan seseorang harus ada kesopanan. Bila hari ini Guru Chai melakukan seminar di sini, bagian baju yang paling atas ada 2 buah kancing yang tidak terkancing. Bagaimana setelah kalian melihatnya? Kemungkinan setengah dari orang-orang akan pergi. Baju saja tidak dikenakan dengan baik. Masih memberikan pelajaran apa pula? Jadi orang zaman dulu sangat memperhatikan penampilan. Mereka setiap saat mengingatkan diri sendiri harus 3 kebenaran. Yang pertama, topi harus dikenakan dengan benar. Yang kedua, tali pinggang harus dikenakan dengan benar. Yang ketiga, sepatu harus dikenakan dengan benar. Setiap saat akan selalu memeriksa apakah topi yang dikenakan miring, apakah tali pinggang ada diikat dengan baik. Bila terlepas, maka akan bermasalah. Apakah sepatu juga ada diikat dengan baik? Jangan longgar-longgar. Saat berjalan menghasilkan suara, orang lain yang melihatnya akan merendahkan kamu. Ada satu kali Guru Chai pergi ke tempat seminar. Waktu lebih mendesak. Di Haikou ada semacam pengangkutan yang disebut ojek. Motor adalah sepeda motor. Te adalah mobil sewa. Sehingga banyak sekali yang mengendarai sepeda motor membawa seorang tamu. Guru Chai segera memanggil ojek untuk segera ke ruang seminar. Setelah tiba,
maka guru Chai masuk memberikan seminar tidak terlambat. Selesai seminar, guru Chai turun ke bawah dan langsung ke toilet. Akhirnya setelah bercermin, rambut beliau jingkrak-jingkrak ke atas. Karena di sepanjang jalan angin terus bertiup. Guru Chai memberikan seminar selama 2 jam di sana. Ternyata tidak ada orang yang memberitahukannya. Akhirnya setelah keluar, guru Chai berkata kepada guru di Chongqing, "Mengapa kalian tidak mengingatkan saya? Membuat saya malu selama 2 jam. Sehingga kita setiap saat harus memperhatikan penampilan, barulah tidak akan memalukan." Pada dinasti Chunqiu, ada seorang menteri yang bernama Zhao Xuanzi. Dia adalah menteri negara Jin. Saat itu, pada masa pemerintahan Jin Lingkong, usia Jin Lingkong masih muda, tetapi sangat tidak patuh. Juga tidak tahu untuk menyayangi dan melindungi rakyat dengan baik. Zhao Xuanzi sangat setia. Seringkali memberikan saran kepada rajanya secara terus terang. Akhirnya, ternyata Jin Lingkong muncul pemikiran buruk, mengutus seorang pembunuh yang bernama Chu Ni, seseorang yang bertenaga besar, untuk membunuh Zhao Xuanzi. Biasanya untuk menghadap kaisar, umumnya di pagi buta, sehingga Chu Ni segera sebelum menghadap kaisar pergi ke rumah Zhao Xuanzi. Setiba di sana dan melihat, Zhao Xuanzi telah mengenakan baju istana dengan rapi, merapikan baju dan duduk dengan benar, mengistirahatkan dan memejamkan mata. Penampilan dan keseriusannya ini, setelah Chu Ni melihatnya sangat tersentuh, dia berkata, "Zhao Xuanzi ini pada tempat yang tidak ada orang juga begitu hormat. Tentunya saat ada orang pasti juga akan sangat serius melakukan tugas negara. Terhadap orang lain pasti juga sangat rendah hati dan hormat." Sehingga dia berkata bahwa tentunya orang yang seperti ini merupakan tiang negara dan tuan dari rakyat. Tidak boleh membunuhnya. Dengan membunuhnya, maka dirinya sendiri yang tidak setia. Tetapi karena merupakan hal yang diperintahkan Jin Lingkong padanya, bila dia tidak melakukannya, maka dia tidak memegang janji. Sehingga Chu Ni bunuh diri dengan menghantam kepala pada pohon saat itu juga. Dari cerita ini kita dapat memahami, saat penampilan seseorang sangat sopan, maka dapat memenangkan rasa hormat orang lain terhadap kita sendiri. Jadi kita terhadap bagian-bagian kecil kehidupan ini juga tidak boleh lalai. Pelajaran kita ini sampai di sini dulu. Terima kasih. Salam Tijukui.